Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovananda Maulidia Habsari, NIM A41020014 dari kelas D, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai filsafat pendidikan. Al-Ghazali memiliki nama lengkap Muhammad bin Ahmad. Ia lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di desa Ghazala, pinggir kota Tus, Iran. Oleh karena itu, di kalangan ilmuwan ia populer dengan nama Al-Ghazali sebagai nisbat tempat lahirnya. Di lingkungan kehidupannya, ia dipanggil dengan nama kunyah Abu Hamid, merujuk pada nama anak laki-lakinya yaitu Hamid. Maka dikenallah Al-Ghazali dengan nama Abu Hamid Al-Ghazali. Di dunia barat, Al-Ghazali dikenal dengan nama Al-Ghazal. Al-Ghazali terlahir dari keluarga taat beragama. Ayahnya bernama Muhammad, bekerja sebagai penenun kain dari bulu domba. Ayahnya wafat ketika Al-Ghazali masih berumur 6 tahun. Al-Ghazali memiliki kakak kandung dengan selisih umur 3 tahun, bernama Ahmad Al-Ghazali. Ketika menjelang wafat, ayahnya berwasiat kepada sahabatnya, yaitu seorang ulama bernama Ahmad bin Muhammad Ar-Razaqani. Pada tahun 465 Hijriah, Razaqani menasehati Al-Ghazali untuk keluar dari desanya untuk mencari ilmu. Maka pergilah ia ke kota Jurjan. Itulah awal rihlah ilmiah yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Pada tahun 473 Hijriah, Al-Ghazali melanjutkan studinya ke Madrasah Nizamiyah di kota Naisabur dan berguru kepada Imamul Haramain Al-Juwaini. Al-Ghazali juga telah belajar ilmu tasawuf. Namun ketika studi tasawufnya belum selesai, gurunya wafat. Pada tahun 484, di usia 34 tahun, Al-Ghazali diangkat untuk mengepalai Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi setelah beberapa waktu kembali ke kampung halamannya di Tus. Dikabarkan bahwa Al-Ghazali telah menulis lebih dari 200 kitab atau risalah. Pemikiran pendidikan Imam Al-Ghazali. Selama kepemimpinannya di Madrasah Nizamiyah, Al-Ghazali melanjutkan kebijakan kependidikan pendahulunya, yang dengan menerapkan sistem pendidikan berkelas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Adapun titik tekan pengajarannya berfokus pada fiqh Syafi'i dan kalam Asy'ari. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali mengajarkan tentang pentingnya memperhatikan perkembangan usia murid. Dalam hal pembelajaran, Al-Ghazali sangat menekankan adab antara guru dan murid. Menurutnya, guru hendaknya memiliki sifat kasih sayang terhadap murid-muridnya dan memperlakukan mereka dengan lemah lembut seperti mereka memperlakukan anaknya sendiri. Menurut Al-Ghazali, sebagai alim hendaknya berkomitmen terhadap ilmunya dengan berbuat sesuai dengan ilmunya, dan dapat menimbulkan motivasi yang tinggi kepada orang lain agar memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Seorang alim juga hendaknya adalah pendengar yang baik, sehingga dapat menghargai pendapat orang lain. Dalam kitab Fatihatul Ulum, sebagaimana dikutip oleh Naqshband, Al-Ghazali berpesan agar guru tidak membiarkan murid-muridnya bertingkah laku buruk. Guru hendaknya dapat membimbing muridnya agar memilih lingkungan pergaulan yang baik, karena lingkungan pergaulan yang buruk akan berdampak buruk pula bagi si murid. Selain memperhatikan hubungan guru, murid, serta lingkungan, Al-Ghazali sangat menekankan peran orang tua. Hendaklah anak dibiasakan untuk berusaha payah dan ditanamkan sifat-sifat hormat.
Adapun adab seorang murid hendaknya khusyuk mendengarkan kata-kata guru, mencatat hal-hal yang perlu dan baik, tidak menyela pembicaraan guru, serta menunjukkan kesungguhan dalam belajar. Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali mengembangkan 5 psikologi asosional. Menurutnya, 1. Akal terletak di otak sebagaimana raja di tengah kerajaannya. 2. Daya kreatif terletak di otak depan, seperti kepala kantor pos memanage para kurir. Yang ketiga, daya ingat terletak di otak belakang, seperti pelayan yang selalu berada di belakang tuannya. Yang keempat, daya bicara seperti penerjemah dalam menyampaikan akal pikiran. Yang kelima, panca indera seperti mata-mata yang memeriksa sumber berita dan kebenarannya. Muhammad Hozin menjelaskan bahwa salah satu tema pendidikan terpenting dari Al-Ghazali adalah pentingnya riyadhah, artinya pendisiplinan atau pembiasaan, dan tarbiyah artinya pengaturan kegiatan pembelajaran. Sehingga jiwa seseorang terkondisikan untuk selalu haus akan ilmu dan tidak cepat berputus asa. Penerapan dalam dunia pendidikan. Penekanan Al-Ghazali terhadap materi fikih Syafi'i, kalam Asy'ari, dan tasawuf Junaid al-Baghdadi sangat terasa di pondok pesantren dan madrasah diniyah di Indonesia. Pengaruh tersebut semakin terasa sehubungan dengan masalah filsafat. Kurikulum pendidikan di madrasah dan perguruan tinggi Islam sangat kuat mengesankan pengaruh pemikiran Al-Ghazali. Seperti di IAIN, pada periode sebelum reformasi yang dilakukan Harun Nasution, di mana fokus pengajaran bertumpu pada materi tersebut. Penekanan pendidikan akhlak dari pemikiran Al-Ghazali yang terutama banyak mengajarkan materi di dalam kitab Ihya Ulumuddin seperti pendekatan kasih sayang terhadap murid dan masalah tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Beberapa yang berpengaruh terhadap sistem pendidikan masa kini adalah klasikal atau kelas, dengan menggunakan metode penjenjangan pendidikan berdasarkan perkembangan usia murid. Al-Ghazali juga diyakini berpengaruh terhadap sistem pendidikan yang menganut pola asrama, sebagaimana dikembangkan oleh pondok pesantren. Sistem pendidikan terpadu dengan menyediakan segala jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi adalah sistem yang dikembangkan Al-Ghazali di Madrasah Nizamiyah. Hal ini diterapkan oleh pondok pesantren mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Karena saat ini pesantren telah mengembangkan Ma'had Ali yang setara dengan perguruan tinggi, yang meliputi jenjang S1 atau marhalah ula, S2 marhalah wusta, dan S3 marhalah ulia. Menurut Nakosten, dalam skala dunia, Ghazali melalui Madrasah Nizamiyah telah mengenalkan stratifikasi tenaga pendidik yang pada level tertinggi diduduki oleh Syekh Profesor atau Syekh Al-Islam. Stratifikasi tersebut dikembangkan di universitas-universitas besar di seluruh dunia. Hingga saat ini, implikasi pemikiran kependidikan Al-Ghazali yang paling terasa di Indonesia yaitu 1. Sebagai pemenuhan aspek kognitif, yaitu dengan menekankan penguasaan materi pelajaran dengan cara menghafal pada tingkat dasar dan memahami pada tingkat lanjut. Selanjutnya, sebagai pemenuhan aspek psikomotorik, menekankan praktek terhadap materi pelajaran tersebut, terutama berkenaan dengan ibadah. Yang terakhir, sebagai pemenuhan aspek afektif pendidikan, yaitu menekankan penghayatan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari melalui pemahaman akhlak dan tasawuf. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.